Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun, di antara penjelasan Al-Quran tentang tujuan terbesar diciptakannya manusia, bahkan diciptakannya alam ini, sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir surat At-Talaq, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan semisalnya Allah menciptakan bumi. Yatanazzalul amru bainahun, di mana perintah Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke bumi. Hikmahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui dan agar kalian mengilmui, mempelajari bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan agar kalian mengetahui dan mempelajari bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menyebutkan bahwasanya di antara tugas kita sebagai hamba Allah mempelajari tentang Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sepertiga kitabnya berupa ilmu tentangnya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan di antara nama Allah yang agung, yang dimana seorang muslim perlu untuk mempelajarinya, memahami maknanya dan kandungannya, lalu mempraktekkan segala kandungannya pada kesehariannya. Nama tersebut adalah Al-Wahhab. Allah menyebutkan nama ini kurang lebih dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. 1 ayat dalam surah Al-Imran dan 2 ayat dalam surat Shad. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau selewengkan hati kami menuju kesesatan dan kebatilan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah, karuniakanlah kepada kami kasih sayangmu, sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am indahum khazainu rahmati rabbika al-azizil wahhab. Apakah mereka memiliki perbendaharaan kasih sayang Rabbmu yang Maha Aziz dan Maha Al-Wahhab. Kemudian ayat yang ketiga tentang doa permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman tentangnya, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, berikanlah aku ampunan dan karuniakanlah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas untuk dimiliki oleh seorang pun setelahku, sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. 3 ayat menyebutkan nama ini, dan maknanya seperti dijelaskan oleh para ulama kita adalah Allah yang maha banyak memberikan anugerah dan karunia. Seseorang semenjak dia berada di dalam perut ibunya hingga dia dilahirkan, kemudian dia hidup di dunia ini, kemudian dia kembali lagi ke dalam perut bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikannya berbagai karunia, berbagai anugerah, dan anugerah terbesar dan teragung adalah
ketika seseorang dijadikan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin, lalu dia istiqamah di atasnya, lalu dia meninggal di atas hidayah tersebut dan istiqamah tersebut, ini adalah anugerah dan hadiah yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang pertama adalah dalam bentuk rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang itu bisa dirasakan oleh semua makhluk, yaitu kasih sayang bersifat umum. Kemudian ada kasih sayang bersifat khusus didapatkan oleh orang-orang yang dicintainya, yaitu yang beriman kepadanya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang tadi yang kita baca di awal, yaitu kekuasaan dan kerajaan seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga, di antara anugerah Allah yang besar adalah istri yang salehah dan anak-anak yang saleh. Ketika orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, mereka menyebut nama ini. Dalam doa mereka, mereka berkata, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami berupa dari istri-istri kami anak-anak keturunan yang akan menjadi penyejuk pandangan dan hati kami, yang membahagiakan kami. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak itu adalah hadiah dari Allah. Allah berfirman, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adz-dzukur. Allah memberikan hadiah, anugerah kepada hambanya yang dia kehendaki berupa anak perempuan dan yang dia kehendaki berupa anak laki-laki. Maka jika kita memahami ini, ayuhal mu'minun, barang siapa yang memiliki keinginan besar dan harapan besar kepada Allah, seperti keinginan Nabi Sulaiman, yaitu memiliki kekuasaan, tidak hanya menguasai manusia, tapi juga jin, bahkan angin, bahkan awan, yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang setelahnya dari kalangan Nabi atau lainnya. Dia menyebut Al-Wahhab dalam permintaannya. Kemudian ketika orang-orang meminta untuk istiqamah di atas agama Allah sampai meninggal dunia, dia menyebut Al-Wahhab dalam doanya. Maka jika seseorang memiliki hajat luar biasa, keinginan besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan menyebut namanya Al-Wahhab. Maka sungguhnya Allah yang maha banyak memberikan anugerah akan memberikan apa yang terbaik untuknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna. Adada ma hamidahul hamidun. Lahul hamdu syukra wa lahul mannu fadla biyadihi al-amru fil akhirati wal ula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikannya kepada kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah, Alhamdulillahilladzi la yuadda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Segala puji bagi Allah yang dimana seseorang tidak akan mungkin bisa bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan olehnya melainkan dengan nikmat yang lainnya. Tujibu ala muaddi madi ni'amihi biadaiha ni'matan hadithatan yajibu alaihi syukruhu biha. Yang dimana nikmat yang digunakan untuk bersyukur atas nikmat yang lain itu memunculkan nikmat baru
yang membuat dia wajib bersyukur lagi. Sehingga seseorang tidak bisa berhenti untuk bersyukur. Dia mendapatkan nikmat dan dia mustahil bisa bersyukur atas nikmat yang dia dapatkan kecuali dengan nikmat yang lain dari Allah. Kemudian dengan dia mampu bersyukur dengan nikmat yang lain tersebut, itu merupakan nikmat baru yang ketiga yang dia dapatkan dari Allah, yang dia wajib lagi syukuri. Demikian seterusnya. Tidak akan mungkin bisa kita bersyukur dengan sepantasnya kepada Allah, karena apa yang ada pada kita, apa yang ada pada diri kita itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita pahala melalui ibadah-ibadah kita, itu sudah pantas bagi kita karena Allah telah memberikan banyak. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala membalas satu kebaikan dengan minimal 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat? Di mana kita taruh rasa terima kasih kita kepada Rabb yang kita bermuamalah dengan setiap hari, yang kita tidak lepas dari nikmatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina al mazlumin fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daika adh-dhalimin wa a'daihim. Allahumma zalzilhum min tahti aqdamihim innaka azizun duntiqam. Allahumma aslih lana ahwala biladina. Allahumma aslih lana wulata umurina wa waffiqhum likulli ma tuhibbu wa tarda rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.